وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jemaah sekalian, saya muliakan. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bab pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya At-Tauhid Minasyirki An-Nadzu li Ghairillah, termasuk dari kesyirikan bernazar kepada selain Allah, yakni merupakan kesyirikan ketika kita bernazar diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan 2 pekan ya kurang lebih kita membahas tentang bab ini, namun belum sampai di syarahnya. Kita bacakan keterangan para ulama mengenai bab ini di pekan-pekan yang lalu, termasuk beberapa pengertian. Di antaranya adalah pengertian dari an-nazar, kemudian tentang wajibnya menunaikan nazar apabila nazarnya itu adalah nazar ta'ah, nazar di dalam ketaatan. Dan berselisih para ulama ketika nazarnya itu adalah kemaksiatan. Ada yang mengatakan dia cukup membayar kafarah saja dan tidak usah menunaikan nazar maksiatnya. Ada yang mengatakan tidak harus membayar kafarah. Dan mereka para ulama ini yang berselisih sepakat bagi orang yang nazar maksiat tidak boleh untuk ditunaikan nazarnya. Hanya saja mereka berselisih apakah harus membayar denda atau tidak, sebagaimana sudah berlalu. Kemudian di bab ini nazar jenis yang ketiga, dan nazar taat, ada nazar maksiat. Berarti inilah nazar syirkun, ya, nazar yang syirki, nazar yang syirik. Nazar yang syirik ini batal nazarnya, tidak boleh untuk ditunaikan dan tidak juga membayar denda kafarah. Kewajiban dia adalah bertaubat. Kewajiban dia adalah bertaubat. Ini nazar bagian yang ketiga ini, nazar kesyirikan. Ya, tidak ada baginya kewajiban untuk membayar denda dan juga tidak boleh untuk ditunaikan nazarnya. Kewajiban dia adalah bertaubat dari dosa syirik ini. Paham ya? Kalau nazar taat wajib untuk ditunaikan. Kalau nazar yang maksiat sepakat tidak boleh untuk ditunaikan. Tapi berselisih para ulama kita apakah harus membayar denda atau tidak. Kalau nazar syirik ini tidak ada kewajiban untuk membayar denda dan jelas tidak boleh untuk ditunaikan. Kewajiban dia adalah bertaubat. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah karena dia telah bernazar, tapi nazar yang syirki, nazar yang syirik. Ya, ala kuburil fulan alayya kaza wa kaza, misalkan. Terhadap kuburan ini kewajiban bagi saya untuk sedekah, haji atau umroh misalkan. Itu nazar yang syirik. Ya, untuk kuburan wali ini bagi saya untuk menyembelih
hewan. Ini nazar yang syirik. Inilah yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nazar yang syirik. Baik, kalau nazar yang taat itu untuk siapa? Untuk Allah. Kalau nazar yang maksiat untuk siapa? Kalau nazar taat itu untuk Allah. Jika Allah menyembuhkan saya, maka saya akan membangun masjid. Kalau nazar maksiat diperuntukkan untuk siapa? Nazar maksiat dengan nazar syirik nanti kita akan bedakan. Kalau nazar maksiat, apa contoh nazar maksiat? Bagaimana lafadznya? Nah, kalau Allah sembuhkan saya akan bangun tempat-tempat maksiat contohnya. Itu nazar maksiat atau bukan? Wajib tidak ditunaikan? Gak boleh, itu ijma, sepakat ulama gak boleh untuk ditunaikan. Hanya mereka berselisih bayar kafarah atau tidaknya. Itu nazar maksiat ya. Contohnya, kalau Allah menyembuhkan saya akan bangun tempat-tempat kemaksiatan. Saya akan membelikan 10 lorong ini dengan khamar, saya belikan semuanya. Saya akan traktir seluruh kaum muslimin di malam tahun baru misalkan, dalam rangka merayakan tahun baru. Itu nazarnya untuk siapa? Untuk Allah atau selain Allah? Untuk Allah dia bernazar. Ya, untuk Allah dia bernazar. Tapi yang dia nazari objeknya itu adalah kemaksiatan. Paham nggak? Kalau ketaatan nazarnya untuk Allah dan bentuk yang dia nazari adalah sebuah ketaatan, ibadah. Tapi kalau nazar maksiat, dia nazar untuk Allah. Tapi yang ia nazari, yang ia nazari ya, objek pekerjaan yang akan dia lakukan adalah kemaksiatan. Jadi dua ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama nazar untuk Allah. Nazar taat untuk Allah, nazar maksiat juga masih untuk Allah. Nah, hanya saja nazar maksiat yang akan dia kerjakan adalah kemaksiatan, nggak boleh untuk dilakukan. Sekarang kalau nazar syirik itu untuk siapa? Nah, untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Untuk wali fulan, untuk pohon keramat, untuk makam-makam yang keramat, bagi saya untuk bersedekah gitu. Bentuk yang ia nazari adalah amal ibadah, tapi dia untuk selain Allah. Bisa dirapihkan itu bisa kira-kira? Yang nggak bawa catatan, nih level-level Abu Hurairah, Abu Bakrin, Umar bin Khattab. Paham ya? Jadi kalau nazar taat itu nazarnya kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Dan yang akan dia tunaikan adalah bentuk ketaatan. Kalau saya lulus dari ujian ini gitu, maka saya akan membantu fakir miskin. Kalau Allah selamatkan saya dari operasi ini, maka saya akan menyumbang kepada anak-anak yatim misalkan. Kemudian kalau nazar maksiat, nazarnya masih juga untuk Allah. Dia niatkan untuk Allah. Nanti kalau Allah sembuhkan saya, insya Allah deh, insya Allah, insya Allah saya akan mencuri misalkan gitu. Nanti kalau Allah selesaikan urusan saya akan bangun itu tempat-tempat kemaksiatan. Tapi dia bernazar niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Hanya saja kelakuan perbuatan yang akan dia kerjakan dari nazar itu
kemaksiatan, maka tidak boleh untuk dikerjakan. Itu ittifaq, sepakat ulama, nggak boleh. Walaupun untuk Allah engkau bernazar, tapi bentuk nazarmu adalah nazar maksiat. Ya, tinggal nanti pada pembahasan wajib bayar kafarah atau tidaknya, udah itu aja. Ini nazar syirik. Kalau nazar syirik bagaimana? Memang secara asal dari mulai ya ibtidaan udah. Memang dari awal bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk-makhluk selain Allah yang diagungkan oleh sebagian manusia bizamihim, dengan persangkaan mereka itu. Untuk kubur keramat, untuk makam keramat, keris keramat, apalagi pohon keramat, hewan keramat, keramat jati. Ya, saya akan melakukan ini dan itu. Thayyib. Itu nazar yang syirik kepada selain Allah, jelas. Akan tetapi umumnya yang mereka akan kerjakan adalah bentuk-bentuk ibadah ketaatan. Saya akan puasa 3 hari. Thayyib. Itu faedah ya, disebutkan di sebagian kitab dari syarah kitab tauhid ini. Baik, yang pertama penulis membawakan surat Al-Insan. Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Surat Al-Insan sudah kita bacakan di pekan yang lalu. Itu Allah memuji al-abrar, para penghuni surga. Di antaranya mereka adalah menunaikan nazar-nazar mereka. Ini juga sudah kita bahas ya di pekan yang lalu. Semoga tidak kusut. Bahwasanya hukum bernazar adalah apa? Hukum bernazar makruh. Ba'duhum yaqulun haram. Sebagian ulama mengatakan sampai ke tingkat haram. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allahu a'lam juga sepertinya Syekh Utsaimin. Allahu a'lam sepertinya juga ke arah sana. Haram bernazar. Atau alal aqal minimal makruh, tidak disukai seseorang bernazar. Bahkan nas jelas tegas melarang. Ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam melarang untuk bernazar. La tanzuru fa innan nadhra la ya'ti bi khairin innama yustakhraju bihi minal bakhili. Jangan kalian bernazar. Di sinilah ulama mengatakan haram. Sebagian mengatakan makruh. Karena sesungguhnya nazar itu tidak membawa kepada kebaikan. Ya, berapa banyak orang yang bernazar, kata Syekh Utsaimin, nggak bisa menunaikan nazarnya. Berapa banyak orang yang bernazar setelahnya dia menyesal. Coba dulu saya tidak bernazar, jadi susah nih hidup. Dikejar-kejar oleh nazar saya ini. Hutangnya lagi bukan main lagi. Berapa banyak orang yang menyesal setelah bernazar, dan berapa banyak orang yang bernazar tidak bisa menunaikan nazarnya, maka tidak membawa kebaikan. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, itu hukum nazar makruh. Sebagian mengatakan haram. Maka jangan sering-sering kita untuk bernazar. Kalau ingin melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak harus Allah terlebih dahulu menunaikan, menyelesaikan keperluan kita, baru kita beribadah. Dari situlah sebagian mengatakan itu sisi bakhilnya orang yang nazar. Jadi Allah harus menunaikan dulu hajatnya, selesaikan dulu oleh Allah, baru dia bangun masjid. Diselesaikan dulu oleh Allah, baru dia bersedekah. Diselesaikan dulu urusannya oleh Allah, baru dia bantu orang lain. Ya, ini kalau ingin ibadah sudah ibadah aja, bangun-bangun masjid aja udah. Ingin nolong orang aja sudah. Bersedekah aja. Tidak usah nunggu-nunggu Allah mengabulkan beberapa keinginan kamu dulu gitu. Disitulah bentuk tercelanya dari nazar. Makanya dibahas oleh ulama hukum orang yang bernazar
makruh atau haram ya. Orang yang ingin nazar gitu ya. Kemudian kalau sudah kecemplung ke pintu nazar, sudah masuk, sudah bernazar, maka kewajiban dia untuk menunaikan nazarnya. Selama nazarnya adalah nazar ta'ah, nazar ketaatan. Dan orang yang menunaikan nazarnya mahmudun biduni Daud. Orang yang menunaikan nazar apa? Mahmud, terpuji. Terpuji orang yang menunaikan nazar, orang yang terpuji dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara ciri penghuni surga ini di dalam surah Al-Insan, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Surah Al-Insan ayat keberapa itu? Yang ketujuh. Qala Syarih di dalam penjelasannya, kita masuk ke penjelasan ya. Balik. Ya di situ. Halaman berapa itu Andika? Hah? 290. Perincian. Fal ayatu dallat ala wujubil wafa bin nadar wa madhun man fa'ala dzalika ta'atan lillah wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaihi. Ada di situ? Nah, kata Syarih di situ disebutkan ayat ini sudah menunjukkan wajibnya menunaikan nazar. Dan Allah memuji ya orang yang menunaikan nazarnya dalam rangka mentaati Allah. Baik, ini disebutkan oleh pensyarah di situ. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya menunaikan nazar, selama itu nazar-nazar ketaatan. Baik. Kemudian di ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ayat keberapa? 270. Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nazartum min nazr fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah, dan apa saja yang kalian nazarkan berupa nazar-nazar kalian, maka Allah mengetahuinya. Qala Ibnu Katsirin gimana? Al-Khaliqu lain itu Pak, lain judul. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami'i ma ya'maluhu al-'amilun minal khairati minan nafaqati wal manzurati wa tadammanu dzalika mujazatu ala dzalik awfarul jaza lil amilin bihi ibtigha'a wajhihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat ke-270. Ya, karena beliau termasuk para ulama yang bangkit dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, walaupun sebelum beliau telah banyak para ulama yang lebih senior dalam hal menafsirkan Al-Quran. Baik. Dan disebutkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir terbaik oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Karena tafsir banyak dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, dan juga dengan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami'i ma ya'maluhu al-'amilun. Di dalam ayat yang mulia ini, kata Ibnu Katsir, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Ia mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, minan nafaqat, baik berupa nafkah-nafkah dan juga
nazar-nazar mereka, Allah mengetahui. Bahkan kalau ingin diluaskan, bukan kebaikan saja yang dikerjakan oleh manusia, keburukan pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan Allah Azza wa Jalla nanti akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan juga jelas melakukan keburukan kalau ingin lebih luas lagi. Idza alimta dzalika fa hadhihi an-nuzur al-waqi'ah min ubadil qubur taqarruban biha ilaihim liyaqdu lahum hawaijahum wa liyasfa'u lahum. Hadha syirkun fil ibadati bila raibin. Kama qala ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harth wal an'am nasiban wa qalu hadza lillah bizamihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Kalau engkau mengetahui bahwasanya Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang menunaikan nazarnya, orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka, maka nazar-nazar yang terjadi, nazar-nazar yang dilakukan oleh para ubadul kubur, oleh para penyembah kubur. Ya, jadi nazar-nazar yang dilakukan oleh para penyembah kubur. Ini mungkin bahasa agak ekstrim mungkin ya, penyembah kubur. Taqarruban biha ilaihim, sebagai bentuk mendekatkan diri mereka kepada kubur-kubur tersebut. Ya, sering kita sebutkan di kuburan itu yang dikeramatkan bukan hanya nazar saja terjadi, ya kan? Contohnya apa? Terjadi ibadah apa di kuburan itu yang mereka keramatkan? Banyak sekali, bukan hanya nazar saja, tapi menyembelih juga ada di situ, di kuburan keramat, kuburan wali katanya. Menyembelih terjadi di situ. Kemudian sholat pun terjadi di situ. Kemudian nazar diantaranya. Apalagi ibadah-ibadah, meminta lagi di situ. Berzikir juga terjadi di situ, di kuburan yang dianggap keramat oleh sebagian manusia, yang dikatakan sebagai makam keramat atau makam wali. Terjadi banyak bentuk-bentuk ibadah, bukan hanya nazar saja. Ya, bukan hanya saya bernazar untuk kuburan ini, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan bagusin ini kuburan. Saya akan ganti dengan bangunan yang baru. Saya akan pasang lampu. Kalau bisa lampunya kelap-kelip seperti di disko sekalian saya pasang ini. Itu nazar kepada penghuni kubur keramat itu nazar yang kesyirikan jelas. Bukan hanya itu, tapi terjadi juga ibadah-ibadah yang lainnya banyak sekali. Iktikaf ada di situ. Bahkan ibadah yang khusus hanya ada di Baitullahil Haram seperti tawaf. Tawaf pun terjadi di kuburan. Tawaf loh. Tawaf cuma ada di mana? Tawaf di Ka'bah. Ada nggak tawaf yang lain ya? Di mana? Kalau tawaf di kota itu bukan tawaf syar'i ya. Keliling di kota itu bukan. Itu cari makanan aja sore-sore. JJS sebutnya, jalan-jalan sore. Itu tawaf juga itu biasa. Anak-anak pondok bilang mau kemana? Mau tawaf. Tawaf kemana? Ke kota sana. Bukan pondok ke sini ya. Mau tawaf dulu, kemana? Ke kota. Apa maksud tawaf? Keliling aja, jalan-jalan gitu. Tapi tawaf yang syar'i di mana? Di Ka'bah itu. Terjadi juga di kuburan, ada orang-orang yang tawaf di kuburan sambil berzikir dan yang lainnya. Maka nazar yang terjadi dari para penyembah kubur, taqarruban biha ilaihim, sebagai bentuk mendekatkan diri mereka, ibadah mereka kepada kuburan tersebut. Untuk apa mereka bernazar kepada penghuni kubur ini? Untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Bernazar deh untuk kuburan, agar keinginannya tercapai, terkabul. Bernazar deh kepada pohon. Bernazar kepada rumah angker misalnya. Kepada benda-benda yang dikeramatkan. Ya, keris. Apalagi? Peda.
keramat. Rumah misalkan, rumah keramat. Laut, nah juga mungkin ya. Sumur keramat, banyaklah benda-benda yang dikeramatkan oleh manusia yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, gitu. Punya kekuatan. Agar mereka dikabulkan keinginannya, waliyashfa'u lahum, dan agar penghuni kubur itu memberikan syafaat bagi mereka di sisi siapa? Allah. Hada syirkun fil ibadati bila raib. Maka bentuk yang seperti ini bernadar kepada penghuni kubur adalah syirkun fil ibadah, kesyirikan di dalam peribadahan bila raib, la syakka, tidak lagi diragukan. Itu adalah bentuk kesyirikan, bernazar kepada kuburan. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-An'am ini tentang kelakuan orang-orang musyrikin. Ayat berapa itu? 136. Baca artinya gantian. Fadil baca artinya. Dan mereka bagi Allah sebagian dari tanaman dan ternak yang telah ditentukan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan kesangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-hala. Untuk berhala. Kami maka sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian yang diperuntukkan bagi Allah maka sajian itu sampai kepada berhala mereka amat buruklah ketetapan itu. Surat Al-An'am ayat 136. Baik, situ disebutkan dalilnya ya. Tentang kelakuan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma ma nudhira li ghairillah kan nadri lil asnam wasyamsi wal qamar wal quburi wa nahwi dzalik fa huwa bi manzilati an yahlifa bi ghairillah minal makhluqati wal halifu bil makhluqati la wafa'a alaihi wala kafarata wa kadzalika an nadril makhluqat fa inna kilahuma syirkun laisa lahu hurmatun bal alaihi ay yastaghfirullaha min hada wa yaqulu ma qala an-nabiy alaihi salatu wassalam man halafa billat wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang nazar syirik ini, ya, nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah, kata beliau, seperti orang bernazar untuk berhala-berhala, untuk syams, matahari, wal qamar, wal kubur, untuk kuburan dan selainnya. Itu orang-orang yang bernazar kepada selain Allah, diperuntukkan kepada selain Allah. Itu sama sebenarnya posisinya, keadaannya seperti orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, bersumpah selain nama Allah syirkun. Ya, siapa yang bersumpah selain nama Allah maka itu telah terjatuh atau bentuk dari kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Bersumpah dengan selain nama Allah seperti demi Allah, demi Rasulullah, ya, sering kan? Demi Allah, demi Rasulullah, saya mah tidak melakukan ini dan itu. Atau sumpah apa lagi? Sumpah demi pocong misalkan. Ada sumpah pocong. Sumpah pocong juga sama, itu bukan dari syariat Islam. Nah, demi matahari, demi bulan, demi apapun. Nggak ada demi apapun. Hah? Orang tua. Demi bapak saya, demi ibu saya misalkan. Apa? Demi Al-Quran, pokoknya nggak bisa. Harus bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, saya tidak melakukannya. Ya, demi Allah saya tidak melakukan itu. Wallahi, demi Allah.
Adapun bersumpah kepada selain Allah nggak boleh, termasuk dari kesyirikan. Yang seringnya terjadi adalah demi Allah, demi Rasulullah, itu sering ya. Demi Allah, demi Rasulullah itu sering disebutkan oleh sebagian masyarakat. Itu bentuk kemungkaran yang harus kita beritahu gitu. Kalau bersumpah atas nama Allah saja, jangan bersumpah atas nama Rasulullah, nggak boleh. Bersumpah atas nama makhluk itu tidak diperbolehkan kecuali Allah, karena dia Rabb semesta alam, dia yang menciptakan seluruh makhluknya, dia berhak untuk bersumpah. Boleh dia berhak bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, ya, demi matahari, demi bulan, itu Allah boleh. Kalau manusia nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, ya tidak diperbolehkan. Apalagi sumpah pocong misalkan, tidak diperbolehkan, disebutkan oleh beliau di sini. Wal halifu bil makhluqat la wafa alaihi wa la kafarah. Orang yang bersumpah dengan nama-nama makhluk, yaitu selain Allah Azza wa Jal, maka tidak ada kewajiban untuk membayar denda dan juga tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. Sama juga dengan orang yang bernazar kepada selain Allah dari makhluk-makhluk. Fa inna kilahuma syirkun, bersumpah dengan selain nama Allah dan bernazar kepada selain Allah sama-sama kesyirikan, tidak diperbolehkan. Sumpah pocong tidak diperbolehkan, bernazar kepada selain Allah juga tidak diperbolehkan. Syirkun, nazar kepada selain Allah itu syirkun. Laisa lahu hurma, enggak ada kehormatannya, ya, tidak ada harganya, remeh, ya, nggak ada kewibawaannya sama sekali orang yang bernazar kepada selain Allah. Bahkan kewajiban dia untuk beristighfar, bertaubat. Ketika bersumpah selain nama Allah, bertaubat, juga bernazar kepada selain Allah, juga kewajiban dia untuk bertaubat. Yastaghfirullaha min hadza. Orang yang bersumpah mengatakan La ilaha illallah. Ketika bersumpah dengan nama selain Allah, maka wajib bagi dia untuk mengatakan La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Oh iya. Wa qala fi man nadhara lil qubur wa nahwiha duhnan litanawurin bihi wa yaqulu innama tuqbalu an-nadhru kama yaqulu ba'du dhallin wa hadha an-nadhru ma'siyah bi ittifaqil muslimin la yajuzul wafa'u bihi wa kadzalika idza nadhara malan lisadana awil mujawirin al-akifin bitilkal buq'ah fa inna fihim syabahan minas sadanati allati kanat indallat wal uzza wa manat wa yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ya, wa qala fi man nadhara lil qubur. Ya, kita katakan kepada orang-orang yang bernazar kepada kuburan-kuburan keramat, ya, kuburan-kuburan keramat untuk meminyakinya misalkan, untuk meneranginya. Saya bernazar untuk kuburan ini, kalau saya sembuh saya akan meneranginya, atau saya akan merenovasinya gitu. Atau saya akan puasa 3 hari. Ya, untuk kuburan keramat ini apabila saya sembuh saya akan membaguskan, dipugar gitu, dirapihin. Mereka juga mengatakan bahwasanya nazar-nazar itu bisa diterima oleh kuburan-kuburan keramat itu, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sesat. Jadi kuburan keramat ini bisa menerima nazar, sebagaimana dia boleh untuk kita bersembelih untuknya, sebagaimana kita boleh untuk sholat di sampingnya. Jadi ada orang-orang yang sesat di sini disebutkan mengatakan kuburan ini bisa menerima nazar. Itu bisa menerima nazar. Apa maksudnya boleh kita nazar di kuburan ini? Boleh kita bernazar untuk kuburan ini? Boleh, nggak apa-apa. Ya, sebagaimana menyembelih juga untuk kuburan ini diperbolehkan. Ini sebagian ba'dud dhalin, sebagian orang-orang sesat mengatakan seperti itu. Nazar yang seperti itu, ya, maksiyah, kemaksiatan dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi bernazar untuk kuburan keramat termasuk kemaksiatan dengan kesepakatan orang-orang Islam. Tidak boleh kita untuk menunaikannya, untuk melaksanakannya. Dan juga orang-orang yang bernazar
untuk memberikan apa namanya ini malan, memberikan harta atau uang kepada kuncen, kuncen atau orang-orang yang di tempat-tempat keramat tersebut. Boleh juga kita bernazar kepada orang-orang yang ada di situ, karena dia pemilik, pemegang kunci makam keramat, maka saya bernazar untuk orang itu. Ini juga tidak diperbolehkan, itu jelas bukan untuk Allah. Kelakuan seperti ini persis ya, serupa dengan para kuncen ya, apa sih sebutnya, kuncen ya, yang suka jaga-jagain, juru kunci, hah? Penjaga kubur, apalah sebutnya itu, juru kunci, pemandu, mereka juga memandu, yang terus lepas sendal atau jagain, dipandu gitu. Kemudian sholat tahiyatul kubur dulu sebelumnya. Iya ada Pak, sholat tahiyatul kubur ada betulan. Mereka sholat itu sebagaimana ingin masuk ke dalam masjid. Kalau masuk ke dalam masjid mah nyelonong aja biasa aja, ngerokok pakai kaos bolong juga santai, woles-woles aja. Tapi kalau ke kuburan keramat mereka sholat tahiyatul kubur, sholat dulu di sini sebagai penghormatan terhadap makam ini. Gitu. Bahkan ada yang mensyaratkan, kuncen-kuncen ini mensyaratkan apa, hewan-hewan yang harus disembelih di situ dan belinya di sekitar kuburan itu. Jadi sudah kolaborasi mereka dengan tukang-tukang dagang di depan, tukang-tukang ayam, kambing. Kalau ingin apa ziarah, ingin berdoa di sini, beli dulu ayam. Gitu. Beli ayam hitam yang usianya 2 bulan 3 hari 3 jam. Cari tikus betina gitu. Pokoknya cari. Beli kambing misalkan, itu ada juga yang seperti itu, lalu disembelih, baru boleh untuk berziarah dan berdoa di situ. Nah ini namanya sadana. Kan gue bukan, lain. Terus saya penjaga pondok, tukang ikop, tukang menghukum. Sadana namanya, ya. Toib itu yang tukang jaga-jagain lah ya, jagain. Sebagaimana dulu juga ada di Lata dan juga Uzza. Berikut juga Manat juga ada yang menjaganya. Ingatkan kisah Khalid bin Walid yang ingin menebas apa pohon Uzza itu kan, ada penunggunya di situ. Ada penunggunya. Ya, penunggunya ternyata jinniyah, yaitu jin cewek. Tuh, masih jomblo. Jin cewek tuh. Ulama bahas loh hukum menikahi jin perempuan manusia. Iya betul. Membahas bagaimana hukum menikahi laki-laki muslim, manusia, orang ya, orang manusia seperti kaum Fadil, menikahi wanita di kalangan jin. Dijelaskan oleh para ulama itu. Ada yang mengatakan nggak boleh karena sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan manusia. Ayatnya gimana? Tentang itu Ar-Rum ayat berapa itu? 21 yang baru menikah nih Ustaz Faisal, gimana ayatnya? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, kata Allah Azza wa Jalla. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, kami ciptakan untuk kalian wahai manusia min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Kita jenis apa nih? Manusia. Maka sini ulama berdalil manusia menikahi manusia cowok manusia menikahi cewek manusia kan anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, agar kalian terjadi apa, sakinah mawaddah warahmah gitu. Sebagian ulama mengatakan ini harus dengan manusia nikahnya. Kemudian mereka yang melarang dengan dengan jin perempuan laki-laki, kamu mau Andika mau cewek jin, ini banyak kalau malam banyak nih mungkin di sini kita nggak ngeliat kan, kali di belakang kamu ada itu. Kemudian sisi yang kedua mudaratnya apa? Membuka pintu perzinahan. Makanya dilarang, nggak boleh, jangan sama jin perempuan kawinnya karena membuka pintu perzinahan. Paham nggak? Pahamnya bagaimana? Membuka pintu perzinahan bagi wanita manusia, bukan bagi yang cowok. Ada cewek manusia nih, hamil,
Hamil, gendut, hamil. Suaminya mana? Suami saya dari kalangan jin. Padahal sama tetangganya. Kan membuka pintu apa? Perzinahan. Saya ada cewek hamil ya kan? Hamil. Terus tanya, suaminya mana? Saya sudah menikah dengan apa? Dengan jin, dengan laki-laki bangsa jin. Padahal dia berzina dengan manusia. Paham nggak? Taib ya. Jadi antum cari aja yang manusia lah, masih banyak. Jangan cari-cari yang jin perempuan. Jangan cari-cari jin perempuan untuk dinikahi. KUA-nya juga bingung mungkin nanti. Prosesnya KUA-nya bingung. Mana pasangannya? Itu di kepala bapak lagi didudukin. Ya kan bingung terjadi ya. Makanya mazhab Malikiyah itu memakruhkannya, tidak menyukainya manusia nikah dengan jin gitu. Karena tadi berdasarkan ayat juga litaskun itu ada min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Manusia dengan manusia, jin dengan jin. Sisi yang kedua membuka pintu perzinahan. Nanti kalau ada wanita hamil tinggal bilang saja, punya suami nggak? Mbak punya. Saya punya suami, mana? Itu lagi dudukin kepala bapak gitu kan. Itu ada suami saya dari bangsa jin. Itu kan membuka pintu perzinahan jadinya. Toyib. Kemudian nasabnya juga Allahu a'lam bagaimana. Nah, yang menjaga Lata itu adalah jinniyah. Jin dari jin perempuan lah, jin dari bangsa jin perempuan itu yang menunggunya, yang dibunuh oleh siapa? Khalid ketika itu ditebas. Dan mereka ini adalah memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Para penjaga-penjaga ini mereka memakan harta manusia dengan jalan-jalan yang batil, tidak dibenarkan, ya, membodohi manusia itu. Kan bayar juga ada sumbangannya untuk memasuki tempat-tempat keramat. Bahkan ada yang harus membawa hewan kurban dulu. Dan mereka ini menjauhkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Taib ini tentang nazar kepada kuburan ya, contoh-contohnya dan bentuk-bentuknya. Wal mujawiruna hunaka fihim syubha minal ladzina qalu fihim Khalil alaihi salam. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun walladzina ijtaza bihi Musa wa qaumuhu. Qala ta'ala wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum. Dan orang-orang yang gemar melakukan hal ini, bernazar kepada kuburan, mereka memiliki syubhat gitu. Dan mereka juga serupa. Ya jelas setiap kesesatan itu ada syubhatnya. Nah, orang-orang yang melakukan hal tersebut mereka memiliki kesamaan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Benda-benda apa ini? Ya, berhala-berhala apa ini yang kalian duduk serius kepadanya, yang kalian beretikaf kepadanya. Dan juga kaumnya Nabi Musa sama, mereka juga beretikaf kepada apa? Kaum yang mereka sedang menyembah berhala. Lalu di kalangan Bani Israel juga meminta untuk dibuatkan Tuhan yang lain. Masih ingat nggak ini di kajian? Masih di sini Fathul Majid ya kan? Tentang Bani Israel yang melihat sebuah kaum sedang beretikaf. Apa etikaf sih maksudnya? Berdiam di satu tempat di berhala mereka. Kemudian Bani Israel minta kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan yang lain sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain. Itu kan di atas dasar kebodohan mereka melakukan hal tersebut. Fannadru li ulaika sadana wal mujawirin fi hadhil buqa'i nadru maksiatin. Nazar kepada mereka kuncen-kuncen itu, ya, dan para pengurusnya lah di tempat-tempat yang dikeramatkan merupakan nazar maksiat. Di sini lebih tepatnya nazar kesyirikan.
dan memiliki keserupaan, menyerupai juga dengan kuncen-kuncen apa ini? Sulban. Itu apa namanya sulban ini? Salib-salib ya. Ya pokoknya orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga berhala-berhala lah, tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan dari dulu seperti ini ada, sebagaimana Lata, Uzza juga memiliki sadana ini, memiliki orang yang mengurusinya, menjaganya. Dan sampai sekarang ya seperti itu. Ya tempat-tempat yang dikeramatkan mesti, walaupun tidak semuanya ya, ada orang yang ditugaskan untuk menjaga. Maka tidak diperbolehkan kita untuk bernazar kepada mereka itu. Disebutkan di sini yang ada di mana tuh, di Al-Hind, Al-Mujawirin Indah, yang ada di Hindia ya. Baik. Kemudian berkata salah seorang ulama kita dalam Syarhul Minhaj, wa aman nadru lil masyahid allati ala qabri waliyin aw syaikhin aw ala ismin man hallaha minal awliya atau taraddada fi tilkal buq'ah minal awliya wassalihin. Ini kemudian penjelasan tentang nazar-nazar syirik, udah pokoknya banyak sekali disebutkan contoh-contohnya, itu sampai 1 lembar setengah mungkin ini bentuk-bentuk nazar-nazar yang syirik yang ada di zaman dahulu, dahulu. Kita baca satu persatu ya. Adapun nazar kepada tempat-tempat keramat atau kubur-kubur keramat atas dasar nama kuburan wali atau kuburan syekh ya, atau nama-nama yang mereka namakan dengannya dari para wali ya, kemudian mereka datang berulang-ulang ke tempat-tempat keramat itu dari makam-makam wali dan orang-orang soleh. Fa in qasada an-nadhr bidzalik wa wal ghalib aw al waqi' min qusulil 'ammah ta'zim al-buq'ah wal mashhad aw zawaya wa ta'zima man dufina biha aw nusibat ilahi aw buniyat ala ismihi fa hadha batil ghairu munaqidin. Thayyib. Kalau seorang itu datang kepada tempat-tempat ini dan dia ingin bernazar, dan pada umumnya seperti itu, mereka mendatangi tempat-tempat keramat untuk beribadah di situ, yakni untuk mendapatkan keberkahan lah minimal. Kalau dia datang ingin bernazar di situ, ya disebutkan contoh-contohnya yang terlalu banyak nih ya, dalam rangka mengagungkan tempat keramat tersebut. Kemudian apa nih namanya, memuliakan orang yang dikubur di situ, ya, dan apa namanya, memuja-muja mereka, membangun-bangun untuk mereka. Maka nazar yang seperti ini adalah nazar yang batil, tidak sah. Nazar yang batil tidak sah. Kewajiban dia untuk bertaubat tidak ditunaikan dan tidak tidak ada membayar denda tadi. Fa inna mutaqaddahum anna li hadhil amakin khususiyat wa yarona annaha mimma yudfa'u bihal bala. Toiblah ini apa namanya yang banyak kita dapati lah ya. Pokoknya kuburan keramat atau tempat keramat memiliki kekuatan supranatural, atau tempat ini tempat yang dimuliakan gitu. Ya, sebagian orang bahkan tidak berani untuk berkata-kata yang tidak baik di tempat-tempat keramat ini. Mengerti? Tidak berani melakukan hal-hal yang tidak-tidak kalau di sisi tempat keramat ini. Sama juga dengan sebagian jamaah haji nggak berani mengatakan kata-kata yang tidak baik di tanah suci. Padahal berkata baik di tanah suci atau di seluruh tempat, di seluruh tempat. Dan keyakinan juga mereka, orang-orang yang ingin berangkat haji itu punya keyakinan kalau berbuat keburukan di tanah haram itu langsung dibalas. Ini nggak ada dalil sama sekali. Ya, kalau berangkat haji nanti di sana tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan sedikit saja, maka langsung dibalas di situ. Maka langsung dibalas di situ. Atau keyakinan mereka kalau dulu di Indonesianya orang yang jelek, suka ganggu orang, suka ngapain orang lah, nggak bagus lah kelakuannya. Nanti ketika di tanah suci perbuatannya akan dibalas di situ. Ini juga sama sekali tidak ada dalilnya. Berkata yang baik itu di mana saja, bukan hanya di haram, tapi juga di tempat kita berada.
atau berkata yang baik, itu di mana aja. Paham ini? Kemudian yang kedua, nggak ada dalil kalau melakukan kesalahan di situ langsung dibalas. Nggak ada itu keyakinan yang seperti itu. Mengerti? Adapun kalau di sana melakukan dosa, dosanya lebih besar, itu kita katakan iya, jelas dosanya berlipat ganda ketika melakukan kesalahan di waktu-waktu yang apa ini? Di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Kita bermaksiat di situ, maka dosanya lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Kemudian melakukan kesalahan di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti tanah haram itu, maka dosanya lebih besar dibandingkan melakukan dosa-dosa di luar tanah haram. Iya betul. Tapi bukan berangkat dari sini karena dosanya nanti berlipat-lipat ganda karena kita di tanah haram. Bukan berangkat dari situ meyakini bahwasanya berkata yang baik, berkata yang kotor, yang nggak bagus nggak boleh di tempat itu. Bukan itu. Tapi di mana-mana kita berkata yang baik, bukan hanya di haram saja, gitu maksudnya. Dan nggak ada lagi dalil yang mengatakan dosanya langsung dibalas di tempat, nggak ada begitu. Kalau dosanya langsung dibalas di tempat, enak nggak? Hah? Enak nggak? Buat salah langsung dibalas di situ, berbuat salah langsung dibalas di situ. Kira-kira nanti berhadapan dengan Allah bagaimana? Nggak ada dosanya, bersih. Iya atau iya? Iya. Makanya nggak ada dalil yang mengatakan demikian, melakukan dosa di haram langsung dibalas itu, nggak ada. Itu satu sisi memiliki keuntungan buat kita, karena langsung dibalas, selesai. Sedangkan dosa-dosa kita yang banyak saja, cara membalasnya Allah itu tidak langsung, ya kan? Makanya ulama banyak mengatakan maksiat memiliki efek, baik kepada istri, kepada anak, kepada kendaraan, bahkan kepada hewan juga dapat kita rasakan. Dan termasuk bentuk kafaroh juga dari dosa-dosa kita adalah dengan datangnya rasa sakit, kemudian musibah, galau dan yang lainnya. Nggak langsung dibalas gitu. Paham ini ya? Nah, mereka tempat keramat juga sama, tidak berani mengatakan hal-hal yang tidak baik di situ. Kelakuan yang tidak baik juga mereka nggak berani kerjakan di tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat keramat itu. Makanya numpang anak bagong melewat gitu. Kalau orang sana itu ketawa itu. Numpang anak, entau bagong tahu khinzir, pig. Begitu. Mereka lewat numpang anak bagong melewat gitu. Ada tuh ya. Ngerasain nggak apa? Ada nggak sana? Ada gitu. Numpang anak bagong melewat. Takut sekali. Tapi kalau di masjid ngerokok ngelepas jalan sudah, nggak masalah. Ngerokok dalam masjid itu nggak masalah sudah, santai. Pakai celana pendek juga santai. Mau ngecat kok? Iya, tapi lo ngecatnya di mana? Di masjid. Ya masa pakai celana pendek, pakai singlet? Mau jogging emangnya? Ini kan di masjid gitu, santai aja. Tapi tempat keramat tuh, aduh luar biasa itu. Mereka sangat khusyuk. Pakai jubah, pakai sorban, minyak wangi, satu Alfamart minyak wangi dipakai itu. Kalau mau ke tempat keramat, pokoknya dipakai. Tapi kalau ke masjid bagaimana mereka? Santai, teriak-teriak, terbahak-bahak. Boleh nggak teriak-teriakan di masjid? Boleh, kecuali ada hajat di situ. Seperti apa? Dalam menyampaikan ilmu. Boleh dengan suara lantang walaupun di dalam masjid. Tuh mereka ini contoh-contohnya lah, ini banyak sekali ya, bisa antum baca ini. Bentuk-bentuk kelakuan-kelakuan orang-orang yang gandrung dengan tempat keramat atau kubur keramat. Ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama kita, itu banyak dari ulama menjelaskan kejadian-kejadian ini gitu. Jadi bukan dongeng kita atau buatan kita, bukan karangan, tapi memang ini terjadi semua ini. Ya, semua ini terjadi. Disebutkan dari berbagai madhab, dari madhab Syafi'i ada di situ, dari madhab Hanafi juga ada di situ. Itu nanti bisa baca di rumahnya tentang kubur keramat yang biasa orang-orang nazar di situ. Dan aneh-aneh bentuknya, ada yang membuat kita tertawa lah, aneh aja mereka itu.
Tuh, sampai ada yang mengatakan mayit ini, penghuni kubur ini bisa memiliki mempunyai andil untuk mengatur alam semesta selain Allah. Ini kan kesyirikan dalam hal rububiyah itu. Jadi kesyirikan itu parah, bukan dalam uluhiyah saja sampai ke rububiyah, sampai menciptakan juga mereka terjadi kesyirikan. Padahal yang menciptakan jelas anak TK juga tahu siapa Allah, memberikan manfaat Allah, tahu orang. Tapi ini enggak sampai terpalingkan gitu. Takut. Ini banyak ya nukilan dari para ulama ini dari berbagai mazhab. Ya bisa dibaca nanti di rumah, panjang kalau kita baca ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Penjelasan yang lalu sudah kita banyak sampaikan di 2 pekan sebelumnya lah. Sudah kita banyak tentang nazar. Ada pertanyaan? Kamu Farid nanya? Tadi lu gini mau nanya? Ada pertanyaan Pak? Sudah paham ya kira-kira? Pertanyaan? Pak siapa Eki? Kalau Ustaz dia lupa dengan nazarnya, Ustaz, gimana? Kenapa? Pernah bernazar melakukan kebaikan untuk melakukan ketaatan gitu, Ustaz. Iya. Kemudian setelah nazarnya itu dikabulkan oleh Allah misalkan, kemudian dia lupa, Ustaz, nazarnya. Dia pernah bernazar, dia lupa. Itu gimana, Ustaz? Semoga Allah maafkan kelupaan dia itu, kealpaan dia dari nazarnya. Kalau dia lupa, orang lupa kan dia ma'dzur, dapat uzur. Ketika kita lupa sholat, nanti ketika ingat dia wajib untuk membayar nazarnya. Gitu. Orang lupa sholat kan nggak diikop, nggak diazab, lupa sholat. Nanti ketika ingat dia mengganti sholatnya. Orang lagi puasa juga lupa, itu kan tidak nggak diikop, nggak diazab. Ketika dia ingat pernah bernazar, langsung dibayar. Oh iya, saya dulu pernah nazar. Maka wajib dia untuk dibayarnya. Beda ya antara lupa dengan lupa-lupain ya. Kalau dilupa-lupain itu, ya tahulah kita. Pak Muji? Kalau kata berkubur, umpama ini, tapi nazarnya kepada Allah, dengan objek taatan. Tapi dia posisinya di kubur. Dalam makam wali gitu. Semoga ini kalau saya berhasil sarjana saya akan membangun rumah praktis gitu. Tapi posisinya dia itu di makam keramat. Ya, ini sama dengan bab yang sebelumnya. Satu sisi itu tasyabuh dengan orang-orang yang biasa gandrung kepada kuburan. Yang kedua itu wasilah untuk terjatuh kepada kesyirikan. Itu wasilah terjatuh kepada kesyirikan. Suatu saat dia bisa saja bernazar kepada kuburan tersebut. Makanya Islam melarang, itu wasilah. Tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan jatuh kepada nazar untuk kuburan tadi. Yang kedua adalah menyerupai orang-orang yang suka nazar kepada penghuni kubur. Maka dilarang seperti bab yang sebelumnya. Dilarang kita untuk menyembelih dan juga menunaikan nazar di tempat yang di situ ada orang-orang musyrikin melakukan peribadahan. Kan terlarang kita bernazar di hadapan kubur wali itu. Dan secara tidak langsung memiliki keyakinan bahwasanya kuburan ini menerima nazar atau yang lainnya. Kan tanda tanya perbuatannya, kenapa ada orang bernazar di depan kubur keramat tadi, walaupun itu untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Membantu menyampaikan. Kenapa? Membantu menyampaikan. Membantu menyampaikan Nazarnya ke Allah. Allah alam bisa jadi seperti di sini disebutkan liyashfa'u agar mendapatkan syafaat, atau misalkan nazarnya lebih afdol gitu, lebih asyik kalau di makam keramat. Itu wasilah, pintu-pintu terjatuh kepada kesyirikan, dilarang. Maka dilarang.
Ada pertanyaan lain? Ustaz, misalnya ada kejadian Ustaz, misalnya anak berobat di dokter, misalnya anak bernazar, kalau anak sembuh, yang dokter ini anak mau naikkan haji. Nah, alhamdulillah sembuh, Allah kasih kesembuhan. Terus anak nggak mampu, anak bilang ke dokter, anak kayaknya belum bisa untuk menaikkan haji. Nah, dan dokternya juga itu nggak apa-apa. Apakah bagaimana? Dokternya tetap harus. Yang pertama, kalau kasus seperti itu nggak usah kita ngasih tahu, nggak apa-apa, itu nggak ada kewajiban ngasih tahu, nggak usah kita datang ke Pak Dokter. Saya ini pernah nazar loh, kalau saya sembuh ingin berangkatkan dokter haji. Nggak ada kewajiban seperti itu. Allah alam nggak ada dibahas seperti itu. Ya, seperti misalkan ada guru ngajinya atau marbot masjid, dia bernazar nih, ya Allah kalau saya lancar, saya berangkatkan guru ngaji ini. Itu nggak ada kewajiban untuk ngasih tahu gitu. Lo kalau ngasih tahu dia, bahaya itu. Dirongrong lagi sama dia. Kapan? Iya. Oke, itu pertama. Jadi nggak ada kewajiban. Oh iya. Kemudian yang kedua, antum ngomong berarti sama dia kan? Pak, gini-gini kata dokternya, ya nggak apa-apa. Urusan antum bukan sama orang itu. Jadi tetap wajib. Wajib. Urusan antum sama Allah. Dia ikhlas nggak ikhlas nggak ada masalah sama dia. Tapi urusan kita sama siapa? Sama Allah. Makanya kan definisi ta'rif dari nazar apa? Apa? Ta'rif dari nazar? Saya masih ingat. Membebankan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu kewajiban yang tidak disyariatkan. Nah, nazar, seseorang membebankan, mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan. Padahal syariat tidak mewajibkan kepada orang tersebut. Disebutkan oleh para ulama, ilzamul mukallaf nafsahu ta'atan lillah walam tujab alaihi bi asli syar'i. Nah, itu adalah ketika seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri. Dia sini nggak ada urusannya ini, Pak Dokter nggak ada urusannya. Karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri sebagai bentuk ketaatan dia kepada siapa? Kepada Allah. Bentuk ketaatan dia seperti puasa tadi, berangkatkan haji. Yang sebenarnya syariat tidak mewajibkan dia untuk memberangkatkan dokter itu pergi haji. Tapi karena dia membebankan pada dirinya sendiri, itu yang disebut sebagai nazar. Dia ikhlas tidak ikhlas, kewajiban kita kepada Allah wajib untuk dibayar. Kalau nggak mampu baru kita bayar denda. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin. Kemudian kalau nggak bisa memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Nggak bisa juga puasa 30 hari. Titik? Tidak. Ulama berselisih harus berurutan atau boleh untuk selang-seling. Udah itu. Jadi nggak ada kewajiban memberitahu kalau kasus seperti tadi. Kemudian kalau sudah dikasih tahu dia bilang sudah nggak apa-apa lah, nggak usah, saya nggak berangkat juga apa-apa, ikhlas. Enggak, urusan kita bukan sama dia, paham nggak? Kita sama siapa? Sama Allah. Karena kita yang mewajibkan pada diri kita sendiri untuk berangkatkan orang pergi haji, ya sedekah lah itulah. Mungkin bahasa kemudian sedekah untuk berangkatkan orang. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Kalau ini Ustaz, kayaknya nazar apa namanya sedikit dekat dengan ini Ustaz, niat yang apa ya, tekad yang kuat kan? Apa namanya, kayak misalnya Azam, ya azam, kayak haluki, azam ya. Saya nabung, kalau cukup saya mau naikkan orang tua haji. Iya. Misalnya saya mau nabung, kalau sudah cukup 50 juta, saya mau naikkan haji begitu. Apakah itu termasuk nazar atau sudah niat? Toyib, yang pertama bedanya nazar dengan tadi, pertama niat. Yang kedua, nazar itu ada kebutuhan yang kita sebutkan agar Allah menyelesaikan kebutuhan itu, hajat kita itu. Paham nggak tuh? Pertama yang membedakan nazar dengan niat tadi, dengan apa? Ingin berangkatkan tuh dengan azam itu, keinginan, itu niat membedakan. Ini nazar lain, ini cuma niat saya untuk berangkatkan. Makanya tidak setiap niat baik itu adalah
nazar, enggak. Paham enggak? Nggak setia. Saya nih, saya akan tanam pohon-pohon gitu. Terus saya akan bersedekah untuk para santri gitu. Kasih skincare supaya putih semua misalnya. Itu niat baik saja kan, nanti saya akan beliin martabak buat mereka makan malam tambahan. Tapi besok pagi enggak, saya kasih makan. Itu kan niat baik saja tuh. Niat baik ya kan? Paham? Dengan nazar, nanti kalau Allah sembuhkan saya, kalau Allah memudahkan urusan saya akan begini dan begitu. Dari ketaatan, saya akan puasa kah, akan iktikaf kah? Beda kan itu? Lain. Pertama yang memisahkan niat. Kalau nazar lebih kepada tadi, ada keinginan yang kita sebutkan. Nanti kalau inginannya dipenuhi oleh Allah, baru kita membayar nazar. Kalau tidak ya kita tidak akan tidak akan melakukan nazar itu, tidak akan menunaikan nazar kita itu. Saya kalau misalkan saya sukses, saya naik pangkat, saya akan seperti ini dan seperti ini. Enggak naik pangkat misalkan, ya sudah, dia tidak wajib untuk melakukan hal tersebut, enggak. Gitu. Naik pangkat suatu hari, ya sudah wajib dia untuk membayar nazarnya. Berbeda dengan hanya niat tadi saja, niat baik, saya akan berangkatkan ibu dengan bapak saya berangkat haji. Itu niat yang mulia, bagus. Tapi bukan nazar. Beda niat. Ada pertanyaan yang lain? Apakah kan dengan bernazar, maksudnya indikasi persentase dikabulkan itu lebih besar? Wallahu a'lam, Mbak. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan itu bentuk suudzon. Orang yang nazar itu bahkan ada sedikit keyakinan suudzon kepada siapa? Allah di situ. Jadi bukan lebih kepada kalau nazar keinginan tercapai gitu ya. Justru yang ada ulama mengatakan orang yang nazar itu memiliki suudzon kepada siapa? Kepada Allah, karena dia berprasangka Allah tidak menunaikan keinginannya. Makanya dia bernazar. Ketika Allah tunaikan, maka dia akan melakukan amalan-amalan soleh dari nazar dia tadi. Itu bentuk suudzon justru bentuk suudzon kepada Allah. Orang yang nazar itu sisi makruhnya, sisi haramnya juga. Syekh Utsaimin mengatakan demikian, ada bentuk suudzon. Ya, coba ambil itu. Ada yang jilid 1 mana tuh? Siapalah? Fadil, coba kita bacain. Ada jilid 1 sebelah kanan, paling kanan kalau nggak salah. Kanan atau tangan kanan kiri nggak? Kanan. Lo PAUD nggak lulus ya? TK nggak lulus? Sebelah kanan sini. Itu. Nah, nomor 1 ada paling ujung ya, Pak. Paling ujung. Ya. 1. Salah, nomor 1 ada jilid 1. Oh ini. Nah itu. Sebelah kanan. Ya, syukron, Fadil. Tangan kanan mana? Ayo coba tangan kanan anak manis. Iya. Tangan kiri mana? Tangan kiri. Nah gitu. Mau TK jangan suka bolos. Jadi nggak tahu kanan kiri. Gimana kamu? Tapi sebentar Anda baca ya tadi. Ke sini. Nah, kata beliau, wa ma yadullu ala quwwatil qaul bitahrim aidan khususun an-nadhru al-mu'allaq an-nadhir ka'annahu ghairu wathiqin billah. Kata Syekh Utsaimin, beliau menguatkan ya, arahnya sih ke sana, Allah alam. Ini saya berapa pekan kita sebutkan, sepertinya Syekh Utsaimin juga arahnya kepada lebih condong kepada yang mengharamkan nazar itu, hukum nazar. Beliau mengatakan di antara dalil yang menguatkan pendapat para ulama yang mengharamkan nazar, bahwasanya orang yang bernazar itu ka'annahu, seakan-akan dia tidak percaya kepada siapa? Kepada Allah. Itu lu nggak yakin sama Allah sampai lu tuh harus nazar gitu loh. Segitunya kamu sama Allah, segitunya kamu menyangka Allah tidak akan menyembuhkan kamu, sehingga kamu harus bernazar-nazar seperti itu. Ya kan? Seakan-akan gitu.
faka'annahu ya'taqidu anna Allah la yu'ti asy-syifa illa idza a'tahu muqabilahu wa lihadza idza aisu minal bar' dhahabu yanzurun wa fi hadza su'u dhannin billahi azza wa jal wal qalbi tahrim qaulun wajih. Dan seakan-akan orang yang bernazar itu memiliki keyakinan Allah tidak akan memberikan kepadanya kesembuhan. Ya mungkin ini nazarnya, kalau saya sembuh saya akan melakukan ini dan itu. Ya, seakan-akan dia meyakini Allah tidak akan memberikan kesembuhan pada orang tadi, kecuali kalau si manusia ini harus bernazar terlebih dahulu, nanti baru Allah sembuhin. Itu. Jadi keyakinan yang ditanyakan juga enggak ada sama sekali ya. Justru lebih condong kepada suuzon gitu. Jangan sampai nazar-nazar kalau punya keinginan. Ya langsung saja kerjakan. Kalau ingin beribadah nggak usah nazar-nazar, langsung saja kerjakan ibadahnya. Baik, sampai di situ. Walihada idza aisu. Oleh karena itu kebanyakan manusia apabila berputus asa ya, sudah hopeless lah, sudah kayaknya nggak sembuh-sembuh dah, saya susah sembuhnya dah. Baru dia nazar, baru dia bernazar. Ini keyakinan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin berarti. Pertanyaan antum itu berarti. Sudah putus asa kayak berarti orang sedikit banyak mungkin ada kepikiran tadi, wah berarti nazar aja deh. Nanti diberikan kesembuhan. Sudah putus asa baru mereka bernazar itu. Dalam hal ini su'udzonin, ada sisi su'udzon kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Orang yang nazar itu ada sisi su'udzon kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak akan mengabulkan keinginannya, sehingga dia harus bernazar terlebih dahulu. Wal qaul bit tahrim qaulun wajihin. Dan pendapat para ulama yang mengharamkan itu qaulun wajih, pendapat yang patut untuk dipertimbangkan, pendapat yang patut dianggap gitu ya, patut diperhatikan itu, pendapat yang mengharamkan nazar itu qaulun wajih, pendapat yang patut dipertimbangkan itu. Ya, tidak main-main, bukan pendapat yang sepele gitu, bahasa apa namanya gampangnya. Paham? Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Kalau orang sudah kecemplung di nazar tadi, Ya. terus itu dia punya waktu untuk Adil. melaksanakan nazar tersebut, itu apakah ada dalil yang membatasinya atau segera atau bagaimana, atau berapa lama dia punya jarak yang harus dalam dia menunaikan nazar tersebut? Wallahu alam nggak disebut. Ini mungkin al-wajib muasa ini. Mungkin ini apa kewajiban yang memiliki tenggang waktu untuk dilakukan kapan aja. Ya, bukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh syariat. Ya Allah alam. Jadi saya belum dapat ya Allah alam yang mengatakan kalau sudah nazar terpenuhi nazarnya oleh Allah dikabulkan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari, Allah alam. Nggak ada keterangan para ulama seperti itu. Mungkin ini termasuk kewajiban yang memiliki waktu yang luas untuk dilaksanakan. Ya seperti kodok Ramadan itu juga sama. Kapan aja diperbolehkan. Walaupun ada yang waktu-waktu yang afdol untuk dibayar kodok Ramadan itu. Itu ada yang mengatakan kodok Ramadan dulu baru puasa Syawal. Allah alam. Itu kewajiban yang memiliki waktu yang luas. Al-wajib muasa ya Ustaz ya. Seingat antumnya al-wajib mudoyak. Jadi punya waktunya nggak ditentukan oleh syarat kapan aja. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Ya, sampai aus saya Pak. Habis nih. Tapi kan dia maksudnya dia kan terbatas dalam umurnya, kan dia berutang sama Allah. Kan termasuk apa? Itu dia pembahasannya. Nah dia kayak berutang kayak manusia kan dia dan sampai kalau dia nggak disolatin karena Nabi atau bagaimana kalau dia? Iya, dia sudah niat untuk membayar. Cukup baginya. Seperti kita bersolat maghrib, keluar ke jalan, sudah niat nanti akan sholat isya, mati sebelum sholat isya, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Dia bukan meninggalkan sholat isya, tapi tidak ketemu waktu untuk melaksanakan sholat isya, sudah modar di jalan, meninggal di jalan. Atau sudah azan isya di perjalanan pulang, sudah tahu nih, wah saya harus sholat di rumah, harus segera untuk sholat, mati di jalan, dosa atau tidak? Enggak dosa dia.
Karena dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat Isya. Paham? Ada pertanyaan lain? Cukuplah Pak ya, sudah pukul berapa? 19.40. Sampai di sini mungkin pertemuan kita. Kita lanjut lagi insyaallah di pekan yang akan datang. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.